Yuk, sebelum kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan malam hari ini, di mana kami bisa bertemu di dalam Zoom ini, dalam kelas Bible Study. Kiranya kasih dan anugerah-Mu melimpah bagi semuanya. Kami percaya, kami yang ada di Bogor, di Jakarta, di Makassar, semuanya dalam lindungan Tuhan, semua dalam anugerah Tuhan. Nah, malam hari ini kita bersatu hati untuk kami belajar bersama-sama menerima kebenaran firman-Mu, sehingga semakin hari kami semakin cinta dan semakin mengenal Tuhan Yesus. Berkat teman-teman kami juga yang belum sempat gabung sama-sama dengan kami ya Tuhan, dalam setiap aktivitas mereka, kegiatan mereka, Tuhan sertai. Terima kasih, dan kami serahkan Bible Study malam hari ini dalam kasih kuasa-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yuk kita naikkan pujian Bila Aku Lihat Bintang nomor 8. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Kita akan puji dari awal. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Kita naik pujian dari kedua. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah penebus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Sekali kita naikkan
pujian ini bila kulihat apa dan bunyi riuh guruku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, 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 sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Haleluya. Oh haleluya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang hidup, ajaib perbuatanmu, besar karyamu Tuhan, yang telah Kau perbuat, yang Kau kerjakan di dalamku. Kami memujimu, kami menyembahmu akan segala kebesaranmu. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Yesus, syukur bagimu ya Tuhan. Terima kasih, glory, haleluya. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Haleluya.
kasih di surga, Engkau Allah yang sungguh besar. Besar segala sesuatu yang telah Kau perbuat bagi kami. Besar karyamu dalam kehidupan kami. Dan besar nyata akan setiap kasih setia anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih kami bersyukur buat malam hari ini. Kami belajar bersama-sama, urap setiap kami semuanya. Juga urap hamba-Mu, Pastor David Chang yang akan mengajar buat kami semuanya. Bila kiranya hikmat wahyu daripada Roh Kudus mengalir juga memenuhi setiap kami semua sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami setiap kebenaran firman Tuhan dan kami menjadi semakin hari menjadi kuat, kami cinta, kami percaya dan kami mengenal Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami syukur. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan berbicara tentang kanonisasi Alkitab. Kanonisasi Alkitab adalah mengapa surat ini ada di dalam Alkitab, mengapa surat lain nggak ada. Apa artinya itu? Ya, kenapa ada kitab Esther? Kenapa ada kitab Maliaki? Kenapa ada Injil? Kenapa ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru? Nah, semuanya itu adalah cerita karya Tuhan untuk penebusan manusia. Itu bukan cerita tentang kita, saudara. Itu adalah cerita tentang kebesaran, kemuliaan Tuhan, serta kasih-Nya Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sungguh besar Engkau adalah Tuhan kami. Sewaktu kami masih berdosa, Engkau rela mati untuk menebus dosa kami. Itu adalah kabar baik untuk kami. Jika tanpa Engkau, maka kami tidak bisa apa-apa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesabaran, terima kasih atas kasih-Mu. Dan hari ini kami minta Tuhan Yesus buka mata pikiran kami agar kami mengenal kitab suci seperti yang Engkau lakukan setelah kebangkitan-Mu kepada murid-murid Engkau di jalan Emmaus dan di mana Engkau menemukan murid-murid Engkau supaya kami mengerti sebenarnya isi hati-Mu agar kami mengerti karakter-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, saudara, ini penting, singkat, tapi akan membukakan pikiran. Saya akan mulai. Jadi ini adalah apologetik session 6, Alkitab dan Injil. Ada 3 pelajaran. Pertama adalah kanonisasi Alkitab. Ya, Alkitab itu isinya apa aja? Oke. Yang kedua itu mengapa ada 4 Injil? Injil sinoptik, dan yang terakhir adalah Injil lain yang bukan Injil. Nah, saudara, ini hanya kulit saja, saudara. Saya menceritakan dari awal sampai akhir Alkitab hanya kulitnya saja, ya. Nah, nanti kalau mau lebih dalam dikit, ya saya akan buat satu pengajaran di Mandaran Service adalah kisah Tuhan akan penebusan manusia. Saya bagi ada 20 sesi pengajaran, ada 2 bahasa, saudara. Ya, dan kalau mau lebih dalam lagi sebenarnya eksegesi, saudara, itu udah paling dalam. Oke, kita mulai untuk mengenal Alkitab. Saudara, buku manakah yang termasuk dalam Alkitab? Kebanyakan dari kita mempunyai Alkitab yang tebal, saudara, dan di dalamnya banyak buku. Tapi bagaimana buku-buku itu sampai di sana? Dan bagaimana kita tahu bahwa buku-buku itu memang termasuk bagian dari Alkitab dan bukan buku yang lain? Kenapa buku Tao Te Ching tidak masuk ke dalam Alkitab? Ya, bukan Tuhan yang ngomong, ya. Dan bagaimana kita tahu bahwa tidak ada beberapa Alkitab dan dalam Alkitab yang sebenarnya tidak termasuk di dalamnya? Jadi Alkitab itu lengkap, tidak ada hal yang terhilangkan, saudara. Nah, untuk memahami pertanyaan-pertanyaan semacam itu, ada baiknya kita memahami bagaimana Alkitab dibentuk, mengapa kitab-kitab tertentu dimasukkan ke dalam Alkitab. Jadi kita mulai dari Perjanjian Lama. Kitab-kitab Perjanjian Lama manakah yang merupakan kitab suci yang diilhami Tuhan? Mengapa orang-orang Kristen menerima kitab-kitab tertentu dan tidak menerima kitab-kitab lain? Oke, saya hari ini tidak akan berbicara kitab-kitab lain, nanti ada di bagian ketiga. Sekarang saya hanya berbicara tentang kitab ini kenapa masuk ke dalam Alkitab. Oke, saudara. Oke, umat Kristen mengakui bahwa kitab Ibrani atau kitab Perjanjian Lama itu ada 39 kitab, dan kitab suci ini adalah kitab yang diilhami Tuhan.
Pada zaman Yesus, para pengikutnya mengakui bahwa Alkitab Ibrani diberikan oleh Tuhan. Nah saudara, Alkitab Perjanjian Lama orang Kristen tidak pernah memuat apokrifa, saudara. Adalah tulisan-tulisan yang ada setelah Nabi Maliaki, ya. Dan sebelum masa Perjanjian Baru, kitab-kitab ini yaitu apokrifa sangat dijunjung tinggi. Namun tidak pernah menjadi bagian dari Perjanjian Lama. Nah, kitab-kitab apokrifa dimasukkan ke dalam Septuaginta, yaitu kitab Perjanjian Lama yang adalah bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Jadi beberapa dari kitab-kitab tersebut dimasukkan dalam beberapa edisinya Alkitab, terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, tetapi tidak pernah menjadi bagian dari Alkitab Perjanjian Lama kita. Pengajarannya mungkin bagus, saudara, tapi itu bukan otoritas ilahi. Pengajaran baik sama pengajaran yang diotoritaskan sama Tuhan itu beda, saudara. Ya, sejauh yang kita tahu, umat Kristen mula-mula menganjurkan membaca kitab apokrifa. Mereka juga mengatakan bahwa kitab-kitab tersebut bermanfaat dan sangat berharga. Ya. Nah, saudara, saya langsung mulai kanonisasi Perjanjian Lama. Umat Kristen mengakui 39 kitab Ibrani atau Perjanjian Lama seperti kitab suci yang diilhami Tuhan, yang Tuhan ngomong. Beginilah firman Tuhan, beginilah apa yang dikatakan Tuhan. Ya. Jadi Alkitab Ibrani tidak pernah memuat apokrifa, yaitu beberapa tulisan setelah Maliaki dan sebelum Perjanjian Baru. Kitab apokrifa dimasukkan ke dalam Septuaginta, ya. Dan umat Kristen mula-mula memang pernah menganjurkan membaca apokrifa, saudara. Namun, kita tidak mengakui bahwa ini adalah kitab yang diilhami Tuhan. Nah, namun mereka tidak mengakui kitab-kitab itu sebagai kitab suci yang diilhami Tuhan. Tetapi gereja Katolik Roma di kemudian hari menerima kitab-kitab apokrifa tersebut sebagai kitab suci. Sedangkan gereja-gereja Protestan tidak. Dan nampaknya umat Kristen mula-mula juga tidak menerima kitab apokrifa tersebut karena mereka hanya mengakui Alkitab Ibrani yang diselesaikan oleh orang-orang Yahudi pada mulanya. Jadi, pada zaman dahulu pun orang Yahudi mengakui 39 kitab yang sekarang kita sebut Perjanjian Lama. Nah, saudara, kalau misalnya kita mau mengakui satu kitab, harus ada yang meneguhkan, harus ada yang mengakui. Oke? Nah, saudara, yang mengakui kitab-kitab ini adalah firman Tuhan, adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri meneguhkan kitab-kitab Perjanjian Lama. Ini adalah alasan yang paling penting dan sangat penting kita juga harus mengakui kitab-kitab itu. 39 kitab yang diakui pada zamannya sebagai Perjanjian Lama, kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, kata Yesus. Dia juga berkata bahwa kitab suci ini tidak bisa dibatalkan. Jadi dari semenjak kekekalan sampai kekekalan, kitab suci ini tidak dapat dibatalkan. Ya, oke, itu menyatakan kekudusan Tuhan. Ya, ingat saudara, kitab suci Perjanjian Lama itu memberikan kesaksian tentang Yesus. Oke, kita baca firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus sendiri membenarkan Perjanjian Lama. Yohanes 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, yaitu Perjanjian Lama, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, kata Yesus. Oke, di dalam Yohanes 10 ayat 35, Yesus juga berkata, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, saudara. Wah, gawat ya kalau kita harus mengikuti seluruh yang ada di Perjanjian Lama, saudara. Saya rasa tidak ada seorang pun yang bisa. Tetapi di sini dikatakan di kitab suci tidak dapat dibatalkan. Nah, Lukas 24 ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku, ya, yaitu Perjanjian Lama dalam, saudara lihat ya,
kitab Taurat Musa, dan kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Jadi saudara, kitab Perjanjian Lama oleh orang Yahudi dibagi 3 kelompok besar, yaitu kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur, dan ini adalah yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka, oh ternyata Perjanjian Lama artinya begini. Ya, itu semua memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 1 ayat 3, sebab selama 40 hari setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Oke saudara. Nah, saudara, saya hanya ingin saudara memperhatikan pernyataan-pernyataan ini saudara. Karena beberapa orang berbicara tentang Perjanjian Lama itu sosok Tuhannya itu sebenarnya Tuhan yang kejam gitu ya. Kalau suruh perang semua harus dihabisin habis. Ya, nggak boleh hari Sabat, nggak boleh melakukan pekerjaan. Atau kalau misalnya ada hal tertentu hukumnya itu dilemparin batu, ya kan? Tuhan yang sadis sepertinya ya. Dan kalau misalnya memberontak dibuang ke negara lain disiksa, ya kan? Nah, saudara, walaupun kita nggak suka, ya, tetapi itu menyatakan kekudusan Tuhan. Itu adalah Tuhan sedang kasih tahu, saya tidak suka sama dosa, saya tidak suka akan pengkhianatan. Dia tampilkan di apa yang dia tulis di dalam Perjanjian Lama. Tetapi kemudian tentang Yesus, mereka menyukai Yesus. Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus memberi makan 5.000 orang, orang buta disembuhkan, dan mereka menyukai Perjanjian Baru. Namun Yesus menyukai kitab suci Perjanjian Lama dan berkata bahwa kitab-kitab tersebut memberikan kesaksian tentang Dia dan kitab-kitab tersebut tidak dapat dibatalkan. Ya, saudara, secara gamblang begini saudara, sebenarnya untuk menyamai kekudusan Tuhan yang Maha Kudus, kita itu harus melakukan apa yang dilakukan Perjanjian Lama. Tetapi Yesus tahu kita tidak bisa melakukannya. Karena hati kita degil, hati kita memberontak. Oleh karena itu, Tuhan Yesus yang datang untuk menebus dosa-dosa kita. Apa yang tidak bisa kita lakukan, ya seperti apa yang dilakukan orang di Perjanjian Lama, telah ditebus, telah dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan memakukan dirinya di kayu salib. Jadi saudara, jangan Anda meremehkan nilai-nilai kitab Ibrani. Tuhan Yesus sangat menghargainya. Dan Anda tidak akan tahu mengapa dia mempunyai pendapat yang tinggi mengenai hal-hal tersebut. Ya, karena hal tersebut menunjuk kepada dia. Karena dia menyatakan hal-hal tersebut sejak awal melalui Roh Kudus-Nya. Yesus memiliki segalanya yang tertulis tentang aku di dalam hukum Musa, kitab para nabi, dan Mazmur yang harus digenapi saudara. Yang harus digenapi dan tidak bisa dibatalkan. Dan kemudian dia baru membuka pikiran murid-muridnya untuk memahami kitab suci. Nah, hukum Musa, kitab para nabi, dan Mazmur seperti yang Tuhan Yesus katakan ya. Nah, saya akan kelompokkan saudara. Sekarang ketika dia berbicara tentang hukum Musa dan kitab para nabi dan Mazmur, yang dia maksud sebenarnya adalah apa yang orang Yahudi anggap sebagai 3 bagian utama dari Alkitab Ibrani. Yang pertama adalah Torah, yang kedua adalah Nevi'im, yang ketiga adalah Ketuvim. Oke, kitab hukum Musa yang juga disebut Torah atau Taurat adalah 5 kitab pertama yang ditulis oleh Musa. Nah, kitab para nabi yang juga disebut Nevi'im ini terbagi 3 saudara. Termasuk apa yang disebut nabi terdahulu atau yang sekarang kita sebut dengan kitab sejarah. Yosua, 1 Samuel, 2 Samuel, Hakim-Hakim, Rut, Esther semua masuk di sana, sejarah. Tetapi dikatakan orang Yahudi adalah kitab para nabi terdahulu. Dan kemudian para nabi besar adalah apa yang kita sebut dengan nabi, ada 5. Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, dan Daniel. Nah saudara, 5 nabi besar tersebut tidak disebut nabi besar karena dia lebih keren. Bukan karena pesan dan kualitasnya lebih bagus.
tetapi karena panjangnya dari buku-buku tersebut. Para nabi membawa firman Tuhan, mana itu, saudara, itu kasih tahu bahwa peringatan Tuhan. Yang Tuhan gak suka apa? Dan itu akan berujung kepada penghakiman, peringatan, dan harapan untuk waktu dekat. Dan akhirnya Tuhan Yesus menjanjikan adanya kedatangan Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Nah, saudara. Nah, setelah Nefiim itu ada nabi terdahulu, nabi besar, sekarang nabi kecil, 12 nabi kecil yang disebut kitab 12. Dalam bahasa Alkitab Ibrani sama pentingnya dengan nabi besar. Disebut nabi kecil karena panjang bukunya lebih pendek. Sama, mereka juga membawa firman Tuhan kepada orang Israel tentang penghakiman yang Tuhan tidak suka, tetapi juga pengharapan. Yang ketiga adalah Mazmur, adalah bagian yang kadang-kadang disebut Ketuvim atau tulisan-tulisan, ada 5 kitab. Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, dan Ayub. Ini adalah berisi tulisan-tulisan hikmat dan puji-pujian dari kitab suci. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa segala sesuatu yang tertulis tentang aku di dalam hukum Musa, para nabi, dan kitab Mazmur, Tuhan Yesus merujuk pada kitab Perjanjian Lama. Dia berbicara tentang apa yang dipahami setiap orang Yahudi sebagai 3 bagian utama dari 39 kitab Perjanjian Lama. Dan kemudian barulah dia membuka pikiran murid-muridnya untuk memahami kitab suci Perjanjian Lama yang sebenarnya diterapkan padanya. Nah, saudara, ya, ini adalah Perjanjian Lama 39 buku. Yang ini adalah Torah, kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, ini kitab sejarah, sekarang kita sebut kitab sejarah, tetapi pada orang Yahudi disebut kitab nabi terdahulu. Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Esra, Nehemia, Esther. Ya, ini adalah Nefiim. Ini juga Nefiim, tapi nabi besar, yaitu Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, dan Daniel. Dan ini adalah nabi kecil. Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Jefanya, Hagai, Zakaria, dan terakhir Malaki. Dan di tengah-tengah ada namanya Ketuvim, adalah kitab tulisan dan puji-pujian. Ada 5, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Jadi terbagi 3 saudara ya, Torah, kitab para nabi ada 3 ini, dan yang terakhir adalah kitab tulisan-tulisan. Oke, tapi seluruh ini ya itu memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus. Jadi, nah, jadi di sana ada penghakiman. Kamu kalau tidak berbuat begini, kamu akan begini. Ternyata bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ya, tidak mengakui bahwa dia orang tidak bisa melakukannya. Nah, memang Tuhan telah menyediakan seorang penebus, yaitu Tuhan Yesus yang dapat melakukan seluruh hukum Taurat dan menggantikan kita agar kita terbebas dari kutukan hukum Taurat. Begitu saudara. Jadi kalau kita membaca kitab-kitab ini tidak dalam kacamata Tuhan Yesus, ya, maka kita akan salah tafsir dari kitab-kitab ini. Oke, saudara, ini adalah Perjanjian Lama. Sekarang Perjanjian Baru atau disebut Alkitab dalam bahasa Yunani karena ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, saudara, bagaimana ceritanya ada kitab Perjanjian Baru? Nah, Tuhan Yesus sendiri telah menjanjikan kitab-kitab Perjanjian Baru melalui para rasul yang dibimbing oleh Roh Kudus. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Yohanes 14 ayat 25, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi, Perjanjian Baru itu ditulis oleh rasul yang diutus oleh Tuhan Yesus dalam kuasa Roh Kudus. Jadi para rasul tidak tulis dengan
pemikirannya, tetapi ada Roh Kudus yang menulis melalui para rasul. Yohanes 16 ayat 12. Nah, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ya. Karena apa? Yesus belum mati di kayu salib, ya, belum ada kuasa, belum ada Roh Kudus yang datang ke murid-muridnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, saudara, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dia akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini Yesus berkata kepada para rasul. Nah, oleh karena itu saudara, setelah kebangkitan Yesus, sebenarnya dia belum selesai mengajar murid-muridnya, namun kita terkadang melupakan hal itu. Namun ingatlah, para murid itu sebenarnya waktu Yesus mengajar, itu tidak mengerti tentang Yesus. Dia mengertinya, aku harus berbuat apa, aku harus berbuat apa. Nah, ya, mereka tidak mengerti tentang kematian dan kebangkitan yang Tuhan alami. Ya, kalau mereka mengerti bahwa Tuhan harus mati untuk kemenangan, Petrus tidak akan menyangkal Yesus 3 kali, saudara. Ya, ketika Yesus bersama mereka dan mengajar, mereka tidak memahami segala sesuatu yang Yesus lakukan sehubungan dengan pengorbanannya dan kemenangannya atas kematian, karena hal-hal tersebut belum terjadi. Mereka tidak dapat memahami dengan jelas apa yang Yesus bicarakan ketika kita mengacu pada hal itu. Tetapi setelah kebangkitan Yesus, ya, selama jangka 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan terus berbicara tentang mereka tentang kerajaan Allah sekarang dalam terang realitas kebangkitannya dan kesadaran penuh tentang siapa sebenarnya Yesus dalam kuasa kekalnya dan kemenangannya atas kematian. Oh, muridnya barusan ngerti. Ternyata agama Kristen itu bukan soal aku harus bagaimana, tetapi aku tidak bisa melakukan hukum Taurat yang suci. Yesus, Tuhan adalah Maha Kudus. Karena itu kita bergantung kepada Tuhan Yesus yang oleh karena kasih-Nya menebus kita, saudara. Oke. Oleh karena itu keselamatan bukan karena perbuatan baik. Karena perbuatan baik kita itu seperti kotoran, saudara. Tetapi karena Tuhan Yesus yang Maha Kudus, ya, yang menggenapi hukum Taurat agar kita bisa selamat, saudara. Dan bagian penting dari hal itu adalah membantu mereka memahami kitab suci yang diberikan Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Lama itu tidak bisa main asal comot ayat, karena itu Tuhan sedang kasih tahu kekudusan Dia seperti apa gitu loh, ya. Dan kemudian untuk mempersiapkan para saksi matanya, yaitu rasul, untuk menghasilkan serangkaian kitab suci baru yang merupakan kesaksian terakhir mengenai realitas Tuhan Yesus. Yesus berjanji bahwa kitab-kitab perjanjian baru akan diberikan melalui rasul yang dibimbing oleh Roh Kudus, ya. Rasul. Jadi kitab perjanjian baru itu harus ditulis oleh para rasul, ya. Pada malam sebelum kematiannya, Tuhan Yesus mengatakan begini, aku telah berbicara ketika masih bersamamu, tetapi penasihat Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku akan mengajarimu segala hal dan akan mengingatkanmu akan semua yang telah aku katakan. Yesus juga berkata, ada lebih banyak hal yang ingin kukatakan kepadamu, tetapi kamu gak bisa nanggung sekarang, saudara. Kalau gak ada Roh Kudus yang memberikan keberanian, Roh Kudus yang mengendalikan hidup para rasul, maka rasul tidak bisa tanggung. Karena apa? Orang-orang zaman dulu yang memberitakan Yesus itu biasanya mengalami siksaan, saudara. Ya, karena itu harus ada Roh Kudus. Tetapi ketika Roh kebenaran datang, Dia akan menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran. Oleh karena itu Yesus telah memilih orang-orang ini, ke-12 rasul, untuk menjadi dekat dengannya, untuk berkomunikasi dengan mereka selama periode 3 tahun tersebut. Untuk apa? Untuk bersaksi tentang Yesus. Kalau kita nggak kenal orangnya, bagaimana kita bisa bersaksi? Kalau saya nggak kenal Pak Kelvin suka makan suikiao,
Saya tidak akan ngomong kepada saudara, saya bersaksi, saya tahu Pak Kelvin suka makan suikiao. Kalau saya nggak kenal Pak Kelvin, saya nggak bisa bicara gitu. Benar kan? Nah, jadi saudara, untuk menjadi rasul, orang-orang pilihan Tuhan Yesus, dia harus menyaksikan kebangkitan Kristus. Dan juga selama 40 hari setelah kebangkitannya, namun dia berkata, sekarang karena kamu telah menjadi saksi dari semuanya ini, maka aku akan mengirimkan roh untuk mengungkapkan kebenaran yang belum dapat kamu serap ketika aku bersamamu. Bagaimana kitab-kitab perjanjian baru adalah menjadi kitab suci. Saudara, ketika gereja mula-mula dan umat Kristen mula-mula sedang menyusun kitab suci tersebut dan mengakui kitab suci yang telah diberikan Tuhan, mereka pasti akan menanyakan 3 syarat, saudara. Ya, pertama, saudara, apakah kitab itu datang dari rasul yang menjadi saksi mata Tuhan Yesus? Kalau bukan, maka kitab itu bukan dan tidak memiliki otoritas ilahi. Apakah ini ditulis oleh seorang saksi mata sendiri atau oleh seorang yang mendengar kesaksian mata yang ditulisnya? Itu adalah syarat pertama bahwa kitab suci itu bisa menjadi perjanjian baru. Kedua, saudara, apakah diakui dan digunakan di semua gereja yang terilhami oleh Roh Kudus, di semua jemaat umat Kristen yang dipercaya seluruh dunia, dan oleh semua jemaat umat Allah? Jika sebuah Alkitab diakui oleh semua orang dan Roh Kudus mengesankan, mengkonfirmasi semua orang dengan otoritas ilahi di dalamnya, itu adalah bukti yang baik, saudara. Dan kemudian pertanyaan ketiga adalah, apakah isi buku ini sepenuhnya konsisten dengan buku-buku lain yang tidak diragukan? Misalnya buku yang ditulis oleh murid Tuhan Yesus sendiri, Yohanes, itu tidak diragukan lagi, saudara. Karena Yohanes adalah murid yang dikasih Tuhan Yesus. Nah, cara ceknya begitu. Ada beberapa buku yang tidak dikenali secepat buku-buku lainnya. Dan itu diuji dengan kitab-kitab yang dikenal sebelumnya. Nah, saudara, dalam mengkanonisasi perjanjian baru, keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dan kisah para rasul, dan surat-surat Paulus itu langsung dianggap sebagai wahyu dari Tuhan Yesus, PB, perjanjian baru. Ya, pertama yang diakui dulu adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul, dan surat-surat Paulus. Nah, karena apa? Ada catatan bahwa ayat-ayat tersebut dibaca dalam ibadah, dikutip oleh penulis-penulis Kristen. Ya, wajar karena Rasul Paulus itu yang disuruh Tuhan untuk menginjil dan mendirikan gereja-gereja. Ya, sepanjang kita dapat menemukan catatan atau jejak apapun. Jadi, buku-buku itu diterima, dikenali sejak pertama kali ditulis. Ini nggak jadi masalah. Namun saudara, ada yang tidak langsung diterima oleh semua gereja pada awalnya, dan akhirnya kitab-kitab itu diterima oleh semua orang. Dan kitab-kitab yang tidak langsung diterima adalah kitab Ibrani, Yakobus, 2 Petrus, 2 dan 3 Yohanes, Yudas, dan Wahyu. Oke. Buku-buku perjanjian mana yang merupakan kitab suci? 3 pertanyaan utama. Apakah itu berasal dari rasul? Ya. Kedua, apakah ini diakui dan digunakan di semua gereja jemaat mula-mula? Apa digunakan di Efesus, apa digunakan di Korintus, apa digunakan di Galatia, ya. Nah, yang ketiga, apakah isinya sebenarnya konsisten dengan buku-buku lain? Yang tidak diragukan lagi adalah firman Allah, yaitu Injil, perkataan Yesus sendiri. Nah, saudara, ini ada ayat yang penting. Jika Anda mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, 1 Yohanes 4 ayat 6, kami, yaitu para rasul, ini Yohanes yang bicara, kami berasal dari Allah. Jadi barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Berarti ia mendengarkan apa yang ditulis oleh para rasul. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Jadi barang siapa yang bilang itu surat-surat dari rasul itu adalah bukan Alkitab, bukan firman Allah, itu adalah roh yang menyesatkan. Nah, firman Tuhan dengan jelas katakan, itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Jadi barang siapa yang mengaku percaya kepada Yesus, dia akan baca Alkitab yang ditulis oleh para rasul. Nah,
kanonisasi PB, buku-buku mayoritas kitab suci. Jadi surat 1 Petrus, 1 Yohanes digunakan sebagai kitab suci oleh sebagian besar gereja. Ini di gereja Yerusalem, karena waktu itu Petrus, Yohanes, dan Yakobus itu menjadi penatua di sini. Tapi tidak semua gereja pada awalnya, ya, terutama gereja-gereja yang didirikan oleh Paulus. Tetapi akhirnya hal ini diakui oleh semua orang, termasuk kitab Ibrani, kitab Yakobus, 2 Petrus, 2 dan 3 Yohanes, Yudas, dan Wahyu. Oleh karena itu, saudara, inilah kanonisasi kitab perjanjian baru. Ya, saksi mata atau Injil. Jadi Injil itu adalah kesaksian dari Rasul, kesaksian dari murid-murid Tuhan Yesus tentang Yesus. Ya, pertama adalah Matius. Matius itu nama lainnya adalah Levi, adalah salah satu dari muridnya Tuhan Yesus. Markus itu adalah sebenarnya menulis kisah Petrus tentang Tuhan Yesus. Markus itu nama aslinya ada Yohanes Markus, saudara. Karena Petrus mungkin nggak bisa nulis karena dia backgroundnya itu nelayan, maka yang tulis adalah Yohanes Markus. Lukas adalah seorang tabib, ya, dan dia itu sering bersama-sama dengan Petrus maupun Paulus. Nah, dia tulis dalam Lukas 1 ayat 1, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Ya saudara, jika orang itu tidak menyaksikan sendiri kebangkitan Tuhan Yesus, maka dia bukanlah rasul. Karena rasul itu dia harus bersaksi tentang Tuhan Yesus. Yohanes murid yang dikasih Yesus, Yohanes 21 ayat 24, dialah murid yang memberikan kesaksian, saudara, kesaksian tentang semuanya ini, dan telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar, saudara. Nah, saudara, Petrus juga menulis di 2 Petrus 1 ayat 16, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Mereka melihat kebesaran kebangkitan Yesus Kristus, saudara. Ya, saudara, Tuhan Yesus tidak menampakkan diri kepada semua orang. Dia hanya menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, saudara. Dan murid-muridnya adalah saksi mata. 1 Yohanes 1 ayat 1, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, saudara, dia melihat Yesus dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba malah dengan tangan tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi saudara, apa yang tertulis dalam perjanjian baru itu adalah kesaksian otentik. Kenapa? Karena ditulis oleh saksi mata, yaitu para rasul, dari Roh Kudus yang ada di dalam dia. Jadi kesaksian dari Roh melalui saksi mata para rasul. Jadi Yesus menunjuk 12 orang, menunjuk mereka sebagai rasul agar mereka dapat menyertai dia dan agar dia dapat mengutus mereka keluar. Markus 3:14, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan kabar baik. Tentang apa? Tuhan Yesus. Tentang apa? Apa yang telah dijanjikan di perjanjian lama, saudara. Ya, di perjanjian lama Tuhan Yesus kasih penghakiman, manusia nggak bisa, bertegang teguh. Akhirnya ada harapan-harapan bahwa akan datang seorang Mesias yang digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi kalau ada Roh Kudus kita di dalam, dia akan ngomong terus tentang Tuhan Yesus, saudara. Karena dia akan bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku.
Nah, saudara, inilah perjanjian baru yang kita akui. Jadi Injil ya dan Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Rasul Tuhan Yesus. Markus, Yohanes, Markus pendampingnya Petrus. Lukas adalah tabib Lukas juga pendampingnya Petrus dan Paulus malah. Yohanes murid kesayangan Tuhan Yesus dan kitab Para Rasul ditulis oleh tabib Lukas. Oke, ini pertama diakui di gereja semula dan kitab surat dari Paulus langsung diakui karena memang tugasnya Paulus itu adalah membentuk gereja ya, dari Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, dan Filemon. Dan ini kitab umum adalah kitab yang ditulis oleh para rasul, tetapi bukan Paulus. Ibrani, Yakobus, Petrus, Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Yudas, dan Wahyu itu ditulis oleh Yohanes. Ya. Jadi Yohanes menulis 3, Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes, dan Wahyu. Jadi semuanya itu otentik. Kenapa? Ditulis oleh rasul yang merupakan saksi mata dari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, jadi kita harus nilai kitab suci itu benar-benar sesuatu yang sangat berharga sekali, saudara. Nah, saudara, otoritas surat Paulus. Mengapa surat Paulus langsung diterima? Mengapa? Apakah Paulus benar-benar tahu bahwa surat-suratnya mempunyai wewenang ilahi? Bagaimana awal mula surat-surat itu? Saudara, surat-surat Paulus seringkali diawali dengan dari Paulus, seorang rasul, bukan atas kehendak manusia, tetapi atas kehendak Tuhan. Apa artinya? Bahwa Paulus mengerti bahwa Tuhan telah memilih dia untuk menjadi salah satu rasul yang memiliki otoritas dari Tuhan saat dia menyampaikan firman. Ya, dan kadang-kadang di dalam surat-surat Paulus yang telah kita belajari 3 tahun ini, saudara, di eksegesis, Anda melihat bahkan dari cara dia mengutarakannya. Paulus, seorang rasul atas kehendak Tuhan. Kadang-kadang dia tambahkan temannya. Dan Timotius, saudara kita. Nah, Paulus memang senang sama Timotius karena Timotius itu adalah seorang pria yang baik, seorang murid yang baik. Timotius itu mengikuti Paulus untuk membawa pesan Injil. Tetapi saudara harus tahu, namun Timotius bukanlah seorang rasul. Paulus adalah rasul yang perkataannya memiliki otoritas ilahi, dan otoritas Timotius, ya saudara, berasal dari firman Tuhan yang diajarkan melalui Paulus dan para rasul lainnya. Jadi saudara, saya apalagi saudara hanya seorang guru yang mengajar bukan ya yang dari otoritas yang diwahyukan melalui surat-surat Paulus dan surat-surat rasul lainnya, ya. Dan saat Paulus menghadapi kematian, dia sekali lagi bertekad bilang sama Timotius, percayakanlah kebenaran, percayakanlah firman Tuhan kepada orang yang cakap mengajar. Jadi dia lagi bertekad untuk mengkomunikasikan firman Tuhan sehingga generasi mendatang akan memiliki firman Tuhan. Saudara bayangin kalau misalnya Paulus rasul, dia ajarin Timotius, tapi Timotius nggak ajarin orang lain. Firman Tuhan akan terhenti di sana aja. Jadi memang suatu kewajiban, kadang-kadang saya juga diberikan seperti kayak tanggung jawab untuk meneruskan firman Tuhan. Agar firman Tuhan itu yang benar itu tidak berhenti di satu generasi. Ya, mungkin lingkup saya kecil sekali, saudara. Ya, tetapi bagaimanapun juga saya bekerja untuk Tuhan gitu. Nah, saudara, satu lagi bagaimana otentifikasi dari surat Paulus itu memiliki otoritas ilahi. Karena Rasul Petrus sendiri mengakui surat Paulus. Rasul Petrus mengakui tulisan Paulus sebagai kitab suci. Katanya, ini saudara kita ini agak beda nih Paulus. Ya, kalau si Petrus itu nelayan, tetapi Paulus itu diajari di dalam hukum Taurat dan dia menjadi Farisi yang tingkat paling tinggi, orang paling pintar dan paling berintegritas. Karena dia salah mengerti, dia akhirnya menganiaya jemaat Tuhan. Ya kan? Ya, katanya,
Saudara kita yang terkasih Paulus juga menulis kepadamu sesuai dengan kebijaksanaan yang diberikan kepadanya. Ya, jadi talenta Tuhan kasih ke Paulus sama ke Petrus, ke Yohanes beda-beda. Seperti yang dia lakukan dalam semua suratnya ketika dia berbicara tentang beberapa hal ini. Memang ada beberapa hal di dalamnya, dalam surat Paulus yang sulit untuk dipahami. Jadi ada sedikit penghiburan bagi kita semua yang telah mencoba memahami beberapa bagian dari surat-surat Paulus, saudara ya. Jadi yang kita eksegesis itu sebenarnya suratnya tidak mudah, saudara. Tapi kita udah lalui ya. Petrus sendiri pun punya masalah dengan pemahaman itu, ya. Atau paling tidak dia menyadari bahwa kesulitannya, katanya. Ada beberapa hal di dalamnya yang sulit untuk dipahami, di mana kadang-kadang orang-orang bodoh dan tidak stabil itu gampang untuk memutarbalikan untuk kehancuran mereka sendiri. Seperti yang mereka lakukan pada kitab-kitab perjanjian lama, saudara. Ini ambil ceplok gitu, tapi mereka tidak tahu garis besarnya, dan karena di dalam mereka tidak Roh Kudus, ya. Perhatikan kalimat terakhir itu, seperti yang mereka lakukan pada tulisan suci lainnya, saudara. Nah, bahaya, saudara, ya. Jadi, surat-surat Paulus adalah salah satu jenis kitab suci, dan orang-orang jahat itu banyak melakukan hal-hal buruk terhadap kitab suci Paulus, juga kitab suci lainnya. Jelas sekali dari pernyataan Petrus saat itu, bahwa dia mengakui tulisan-tulisan Paulus sebagai kitab suci. Jadi otentik tulisan-tulisan dari Paulus, ya. Nah, Paulus itu suka mengutip Injil, mengutip Perjanjian Lama. Jadi segala sesuatu yang tidak kita mengerti di Injil atau bahkan di dalam Perjanjian Lama, Paulus itu pinter untuk mencerahkan gitu, saudara. Nah, saya kasih satu contoh di sini ya. Nih, Paulus mengutip Injil Lukas ketika dia menulis salah satu suratnya. Oke, dalam 1 Timotius 5 misalnya ia berkata, hendaknya para penatua yang baik pemerintahannya dianggap layak mendapat penghormatan ganda, terutama mereka yang bekerja keras, berkhotbah dan mengajar. Oke. Nah, sebab di dalam kitab suci dikatakan, ini dia kutip lagi di Perjanjian Lama, jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik gandum, dan pekerja berhak menerima upahnya. Nah, saudara, kalau ini jadi hukum, itu cilaka besar. Nanti orang bisa pakai, saya harus digaji dong. Nah, kutipan pertama itu berasal dari kitab suci Ibrani ini, Ulangan 25 ayat 4. Jadi kalau orang pakai ini bahaya. Kutipan kedua yang dikatakan Paulus menurut kitab suci adalah pernyataan bahwa pekerja berhak atas upahnya. Nah, Anda bisa baca Perjanjian Lama berapa kali, tetap adalah ini isinya gitu loh. Nah, kehebatan Paulus itu adalah dia mencerahkan, ya. Dan saya tidak menemukan pernyataan-pernyataan lain di sana. Nah, dia ajarin yang lain lagi. Nah, ya, ini penjelasan Paulus tentang yang misalnya setiap pekerjaan Tuhan harus dapat upah gitu kan ya. Nah, dia tulis gini. 1 Korintus 9 ayat 14. Demikian pula Tuhan menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Nah, tetapi Paulus balik. Tetapi aku tidak pernah menggunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya itu supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada karena waktu Paulus nulis surat-surat Paulus itu, banyak orang yang bilang Paulus itu demi duit. Nah, Paulus langsung berkata begini, karena banyak orang yang memfitnah saya untuk mencari uang, maka saya tidak pernah menggunakan satu pun dari hak-hak tersebut, walaupun ya di dalam Perjanjian Lama ditulis bahwa orang yang bekerja harus mendapat upah. Ya kan? Bahkan dia bilang ya, sungguh kemegahanku pun tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Ya kan? Karena dia bilang kemegahan pun aku tidak mau. Walaupun di dalam surat satu lagi dia katakan bahwa orang yang bekerja keras untuk mengajar dan berkhotbah berhak mendapat penghormatan ganda. Karena jika aku memberitakan Injil,
Aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, saudara. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Karena itu adalah tanggung jawab kita. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya, kalau andai kata aku melakukannya menurut kemauanku sendiri, memang aku berhak mendapat upah. Misalnya saya kerja di Grand USU, saya berhak mendapat upah. Tetapi dalam mengajarkan firman Tuhan, tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadamu. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil, saudara. Jadi segala sesuatu yang menjadi hukum sama Paulus dilakukan dengan kasih. Saya mendingan tidak memikirkan diriku sendiri, karena dengan aku bisa memberitakan Injil tanpa upah, itu sudah menjadi kehormatan bagi aku, dan aku tidak akan menggunakan hakku sebagai pemberita Injil kalau itu menjadi batu sandungan kepada orang-orang lain. Nah, itulah inti dari kasih yang ada di Perjanjian Baru, bukan karena hukum, saudara. Nah, tulisan-tulisan Paulus dan Injil-Injil ini diakui oleh Kristen mula-mula sebagai firman Allah, setara dengan kitab-kitab Perjanjian Lama yang telah diberikan. Dan kitab-kitab Perjanjian Baru itu dalam banyak hal lebih baik lagi. Karena kitab-kitab tersebut memberikan penerangan penuh, saudara, dijelaskan lebih penuh lagi tentang kedatangan Yesus Kristus dan memberikan penjelasan akhir tentang sebenarnya siapakah Yesus. Dan ketika kita membaca kisah-kisah ini dan memahami bagaimana kita memasukkan kitab ini ke dalam Alkitab kita, kita dapat mengingat kembali apa yang dikatakan kitab suci tentang kitab itu sendiri. Mereka itu konsisten, tidak akan tabrakan, saudara. Ya. Adapun kamu meneruskan apa yang telah kamu pelajari dan kamu yakini dengan teguh, mengetahui dari siapa kamu mempelajarinya, dan bagaimana sejak kecil kamu telah mengenali kitab-kitab suci yang mampu menjadikan kamu bijaksana untuk keselamatan melalui iman kepada Kristus. Jadi dengan mengenal kitab suci, sebenarnya kita sedang belajar siapa Allah, memuliakan Allah, dan kita jadi bijaksana untuk keselamatan melalui iman kepada Kristus. Bukan dengan perbuatan kita, karena kita tidak akan mampu untuk melakukan standar yang sangat maha kudus itu. Hanya Kristus Yesus yang dapat melakukannya. Dia telah menggenapinya. Ya, itulah kasih Tuhan terhadap umat manusia. Nah, saudara, sebagai penutup, karena itu saudara, dengan mempelajari kitab hari ini, jadi kita mulai menghargai firman Tuhan. Jangan kita peleter-peleterin firman Tuhan untuk kepentingan diri kita. Ya, itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Itu adalah suci. Itu menuliskan tentang karakter Tuhan sendiri. Jadi saudara, ini sebagai wujangan, ingatlah selalu bahwa itulah gunanya kitab suci, firman Tuhan. Apa? Untuk menjadikanmu bijaksana. Untuk apa? Keselamatan melalui iman. Di dalam Yesus Kristus segala kitab yang diwahyukan oleh Allah, 39 dan 27, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mengoreksi, untuk mendidik dalam kebenaran, agar umat Allah diperlengkapi. Saudara, kadang-kadang kita jangan dengar orang bilang, karena kita telah belajar firman Tuhan, wah kamu merasa benar sendiri, saudara. Oh, itu kamu bukan egois, tetapi Anda tidak bisa dimanipulasi lagi, karena Anda telah belajar firman Tuhan yang merupakan otoritas ilahi. Ya, jadi nggak usah dengar orang-orang yang intimidasi. Wah, kamu jadi benar sendiri. Enggak, saudara. Kalau kita benar di dalam kitab suci itu bagus malah, ya. Karena itu ingatlah manfaat kitab suci, yaitu sebenarnya untuk mengenal Yesus dan menemukan keselamatan di dalam Dia. Untuk diajar, untuk ditegur, untuk diluruskan, dan dibawa menjadi karakternya Tuhan Yesus. Saudara, sangat penting untuk menjalani pengajaran terus-menerus dan mengembangkan talenta Anda
dan kemampuan Anda untuk berjalan bersama Tuhan Yesus. Dan juga nanti saudara untuk mengajar orang lain saudara. Untuk berjalan bersama Tuhan Yesus sampai Anda diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik. Untuk menjadi seperti juru selamat Anda, Tuhan Yesus Kristus. Oke saudara, bagaimana caranya belajar Alkitab? Untuk apa? Agar kita bisa diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik. Untuk menjadi seperti Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Jadi kita jelas ya. Nah, minggu depan saya akan bahas Injil Sinoptik, yaitu mengapa ada 4 Injil. Ini juga penting saudara, ya. Tuhan Yesus memberkati, semoga hari ini sangat memberkati saudara. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus. Berikan terus hikmat wahyu di dalam setiap hati kami, pribadi. Biar Roh Kudus-Mu senantiasa mengajari bagi setiap kami semuanya. Dan biarlah malam hari ini kami juga semakin mengerti isi hati Tuhan melalui setiap kebenaran firman-Mu yang Tuhan ajarkan melalui hamba-Mu Pastor David Chang. Biar kiranya kami juga semakin hari mengerti dan memahaminya. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah mengajarkan kami, berkati hamba-Mu dalam pelayanan, dalam pengajaran, dalam pekerjaan, bahkan dalam rumah tangganya. Kiranya Tuhan terus memberkatinya dan menaungi, melindunginya semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga buat kami yang ada di dalam kelas ini, berikan kami terus kesehatan, kemampuan, kekuatan yang pada Roh Kudus mengalir menjadi bagian dari kami selama kami mengiringi Engkau Tuhan. Selama kami mengikuti Engkau. Dan supaya kami senantiasa diberkati di dalam pengenalan akan Yesus Kristus yang luar biasa, sehingga kami semakin hari semakin cinta akan firman-Mu, cinta akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami mengakhiri Bible Study malam hari ini dan kami memohon berkat daripada Engkau. Silakan Pak David berdoa berkat. Saudara-saudara, akan tetapi kita sudah tahu bahwa anak Allah Yesus Kristus telah datang. Kiranya Dia memberikan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang kekal dan yang hidup. Berkat dari Tuhan Yesus akan mengalir pengertian hikmat kepada saudara-saudara sekalian. Amin.